Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Al-Fatihah. أعوذ A'udzu بالله من billahi الشيطان minasyaitonir الرجيم بسم rajim. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب Alhamdulillahi العالمين rabbil الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, Aku mau belajar. Alhamdulillah. Aku mau belajar. Sebelumnya mohon maaf, bisa di mute dulu semua. Nanti ketika baca nadham bisa di unmute lagi, unmute. Baik, ini masih ada. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah pada awal bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat, meskipun pertemuan ini secara virtual. Ini tidak lain semata-mata adalah takdir dan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan pertemuan ini pertemuan yang mulia di bulan yang mulia karena kita juga membahas ilmu-ilmu Allah. Baik, alhamdulillah. Langsung saja pada pertemuan yang paling pertama kali ini yang ingin kami sampaikan adalah terkait pertama adalah pengenalan ya. Pengenalan pertama perkenalan dari kami pribadi karena masih pertama. Terus kemudian kita pengenalan kepada Alfiyah yang kita kaji, pengenalan kepada Alfiyah, dan kemudian yang terakhir adalah materi. Dan perlu diketahui bahwa nanti materi Alfiyahnya kita baca nazam dulu ya, kita baca nazam sesuai dengan apa? Sesuai dengan pembagian nazam yang saya screenkan ya, saya screenkan. Setelah itu baru kita pembahasan ya, penjelasan singkat-singkat saja karena ini adalah program khusus Ramadan, program khusus sama Ramadan. Sehingga mau tidak mau ya kita kebut lebih cepat biar selesai. Jadi targetnya adalah selesai sebelum hari raya. Sehingga eh, mestinya Alfiyah itu biasanya ditempuh yang sangat lama. Al-Fakir sendiri menempuh selama kurang lebih 2 tahun ya. Setahun mulai menghafal, terus kemudian 2 tahun itu baru selesai. Itu pun yang setahun sangat menggebut sekali, apalagi ini cukup 1 bulan, sehingga saya harapkan semua Bapak Ibu semua untuk aktif di meetingnya dari awal sampai akhir, karena ini nggak lama ya, karena waktu kita waktu sahur dan saya nggak bisa sampai sampai subuh atau lewat subuh ya, karena ada wadifah yang lain ya. Sehingga kenapa saya sampaikan
tadi malam itu mulai 2.30 ya, karena itu ya. Dan saya mohon maaf, saya yang ingin lebih awal, malah saya yang telat. Saya nggak tahu tadi. Terus sudah nyalain laptop, ternyata ada kendala ini. Makanya sampai berapa menit tadi, 15 menit, oh ini nggak ketemu-ketemu. Kenapa ini kok nggak kebuka-kebuka gitu. Ya, baik, walau kulihal, alhamdulillah kita sekarang ditakdirkan oleh Allah bisa memulai pertemuan kita pada pagi dini hari ini. Eh, Pertama, perkenalkan, nama saya Abdullah Azam ya. Abdullah Azam, saya asli kelahiran Lamongan, namun sekarang domisili di Tuban. Riwayat pendidikan kami secara formal, MI di kampung kami sendiri, kemudian MTS di Bojonegoro, MA di Gresik, sekaligus Mondok ya. Terus kemudian S1 juga di Gresik, kemudian S2-nya kami mengambil Tunisia ya. Di Tunisia, di negara Tunisia, tepatnya di Universitas Az-Zaituna. Kami mengambil eh, itu S2 ya, S1 di Gresik, mengambil jurusan tafsir hadis dulu, sekarang sudah berganti ya, berganti menjadi ilmu Al-Quran dan tafsir. Kemudian melanjutkan S2 itu di Tunisia dengan jurusan ilmu Al-Quran, hadis, dan sirah. Itu. Kami baru selesai S2 tahun 2021, ya 2021 dari Tunisia. Terus kemudian S1 tahun 2012, dalam rentang waktu itu kami manfaatkan untuk menimba ilmu, eh, khususnya ilmu Al-Quran. Mungkin yang eh, di antara peserta ini ada yang sudah ikut program kami ya, program Tafsir Jalalain juga ya. Baik, itu riwayat pendidikan formal kami, kemudian informal, non formalnya ya di pesantren ya. Pesantren pertama adalah Mambaus Sholihin, Suci Gresik, kemudian itu selama ya dari 2005 sampai 2013, kemudian setelah itu melanjutkan di pesantren Mazraatul Ulum Kudus ya, di Kudus, fokus kepada Al-Quran, belajar Al-Quran, kemudian berkesempatan juga di Bait Al-Quran, pusat studi Al-Quran yang di apa yang dirintis atau didirikan oleh Profesor Quraish Shihab. Terus kemudian sempat juga ke pondok pesantren Darun Najah, yang di situ diminta tenaga saya untuk membantu selama 1 tahun, ya 1 tahun kurang lebih. Kemudian habis itu saya baru melanjutkan ke Tunisia. Di Tunisia saya bertemu banyak sekali masyayikh yang ada di sana. Yang ada di sana seperti Syekh Muhammad Jawad dan juga Syekh Usama bin Arabi, Syekh siapa, Munir Kamantar dan lain-lain. Banyak sekali. Di mana di sana tidak hanya kuliah di formal saja, tapi juga di non formal. Alhamdulillah. Baik, eh, karena ini menurut kami sudah mepet ya waktunya. Sebenarnya saya pengen ngobrol banyak ya, jadi nggak apa-apa. Kita langsung masuk. Jadi cukup itu aja perkenalan dari kami. Langsung saja kita masuk pembahasan di alfiahnya ya, alfiahnya. Pertama, eh, kita kenalan dulu nih, kenalan dulu sama muallif ya, muallif dari kitab Alfiyah Ibnu Malik ini. Siapa Ibnu Malik itu? Imam Ibnu Malik itu adalah nama dulu ya, namanya adalah Muhammad. Namanya Muhammad. Ibnu Malik anaknya Malik, tapi berdasarkan data, berdasarkan sirahnya, tarjamah beliau, biografi beliau, ayah beliau bukan Malik ya. Ada perbedaan pendapat yang sangat banyak, bahkan kalau di ada salah satu kitab yang ditahqiq oleh Syekh Al-Uyuni itu
sampai ada enam pendapat ya, sampai enam pendapat yang kemudian inti dari sana adalah bahwa Malik itu bukan ayahnya, tapi itu adalah kakek-kakeknya. Ada yang mengatakan Muhammad bin Malik, ada yang mengatakan Muhammad bin Abdullah bin Malik, ada yang mengatakan Muhammad bin Abdullah bin Malik. Hmm. Jadi intinya Ibnu Malik itu adalah nisbat kepada eh, buyutnya, pada buyutnya. Ada yang mengatakan kakeknya, ada yang mengatakan ayahnya. Yang jelas nama asli dari Ibnu Malik adalah Muhammad, yaitu sahibun nazamnya ini, yang mengarang nazam ini. Ya, dia mempunyai eh, lakop, yaitu lakop itu julukan Jamaluddin. Kemudian kunyahnya adalah Abu Abdillah, seperti itu. Nah, Imam Ibnu Malik itu lahir di kota Jayan. Kota Jayan itu berada di Andalusia ya, Andalusia Tengah ya. Andalusia ya kalau sekarang ya Spanyol, Spanyol. Spanyol ya asli Spanyol sana, bukan Spanyol yang bahasa bahasa Jawa separuh nyolong, bukan ya. Imam Ibnu Malik jadi lahirnya di Andalusia, akan tetapi ketika mengarang mengarang Alfiyah ini beliau sudah hijrah ya, hijrah karena kita tahu Andalusia ketika zamannya Imam Ibnu Malik kecil itu sudah mengalami serangan-serangan dari orang-orang non-Muslim ya, orang-orang non-Muslim sehingga direbut kembali oleh umat Kristiani, oleh kerajaan yang ada di sana, kerajaan Kristiani. Baik, terus kemudian pindah ya, pindah ke hijrah ke mana? Ke Damaskus ya, ke Damaskus. Tapi sebenarnya panjang ya, rihlah rihlah ilmiah beliau juga panjang. Dimulai dari kota kelahiran, Jayan, terus kemudian pindah ke kota yang masih ada juga di Andalus. Saya lupa nama kotanya. Eh, terus kemudian sampai hijrah ke Damaskus, ke Syria, dan Syria itu terakhir ya, di Damaskus terakhir. Tapi sebelumnya itu beliau oh, hijrah di pernah di Halab, Aleppo, pernah di Hama. Di Hama itulah yang beliau menulis kitabnya yang berjudul Al-Khulasah. Al-Khulasah itu ringkasan. Baik. Eh, kemudian eh, karya beliau, nah, murid dulu, muridnya sangat banyak. Muridnya siapa? Imam Ibnu Malik. Tapi kemudian ada yang menyebutkan ya seberapa saja, beberapa. Kenapa sangat banyak? Ya karena beliau ketika di Damaskus terkenal, bukan hanya terkenal karena alfiahnya, tapi karena kealimannya. Bahkan beliau menduduki sebuah dudukan yang pengajar, yaitu pengajar ilmu qiraat dan ilmu bahasa Arab. Dan ini merupakan eh, sebuah posisi karir yang sangat mentereng ketika itu, di mana untuk mencapai posisi itu sangat sulit di zamannya, sehingga Ibnu Malik sangat disegani di kalangan para masyayikh sana, dan juga ditokohkan sangat ya, karena mengumpulkan ilmu qiraat dan juga ilmu bahasa Arab. Kemudian beliau juga mengajar tidak hanya di madrasah, tapi juga di jami', di masjidnya, di masjid jami'. Terus kemudian di sana ya, murid-murid sangat banyak sekali. Di antaranya putranya beliau sendiri. Terus ada lagi Al-Qadhi Syarafuddin Abil Qasim Hibatullah bin Najmuddin Al-Jahni yang terkenal dengan sebutan Ibnul Barizi. Terus kemudian Ahmad bin Sulaiman bin Abi Al-Hasan. Terus dan lain-lain sangat banyak ya. Terus kemudian guru-guru beliau siapa? Ini ada penelusuran ya, ketika di Andalus beliau berguru pada Sabit bin Khiyar. Kemudian masih di Andalus beliau juga berguru dengan Abi Ali
Asyalubin ya. Abi Ali Asyalubin. Kemudian yang ketika di Damaskus beliau diantaranya berguru kepada Syekh As-Sakhawi ya. Syekh Sakhawi dan lain-lain. Banyak sekali guru beliau sebenarnya, baik itu dalam ilmu ilmu nahwu terutama ya. Hmm. Baik ulama ilmu nahwu yang ada di Basrah, di Kufah, di Baghdad dan lain-lain. Eh, Begitu juga ilmu qiraat. Maka tidak heran di dalam Alfiyah nanti itu ada pendapat-pendapat yang dari Basrah, ada pendapat-pendapat ulama dari Kufah, ada Baghdad dan lain-lain karena memang guru beliau sangat banyak sekali dan dari lintas lintas kota besar ya di dalam Islam, di mana Basrah Kufah itu menjadi kota yang ya kota-kota besar dalam kajian keilmuan. Basrah, Kufah, Baghdad ketika itu ya. Baik, itu sekilas tentang eh, pengarang, kemudian yang terakhir adalah tentang Kitab Alfiyah. Ya. Kitab Alfiyah ini jumlahnya disebut Alfiyah secara ini berbentuk nazam ya, nazam. Nazam yang berjumlah 1002, maka disebut Alfiyah. Nah, Alfun itu kan 1000, namun lebih dari 1000 ya, lebih 2 bait. Ini pasti semua sudah memahaminya ya, sudah tahu semua ini para peserta sekalian. Dan di sini kitab ini menjelaskan eh, kaidah-kaidah nahwu dan kaidah-kaidah sorof. Ya, kaidah-kaidah nahwu dan kaidah-kaidah sorof. Nah, tapi ada juga beberapa kaidah di belakang itu tentang ilmu ilmu imla, ilmu qiraah juga sedikit ya dikaji, dibahas di situ. Eh, Ya, itu. Terus kemudian kitab ini disebut Khulasoh. Al-Khulasoh Libni Malik. Al-Khulasoh Al-Alfiyah Libni Malik. Kenapa disebut ringkasan? Karena isinya ini sebenarnya adalah ringkasan dari kitab yang besar, kitab beliau sendiri sebenarnya, yaitu apa? Al Asy-Syafiyah Al-Kafiyah. Ya. Asy-Syafiyah Al-Kafiyah. Al-Kafiyah Asy-Syafiyah. Ya. Dan kitab Asy-Syafiyah Al-Kafiyah ini lebih tebal ya, lebih tebal sampai 2000 sekian bait. Kemudian diringkas dan ada juga beberapa bab yang ditambahkan oleh siapa? Ibnu Malik ya, ya, ditambahkan baitnya ya. Seperti ada juga bab yang tidak ada di dalam Al-Syafiyah Al-Kafiyah kemudian ditambahkan. Ya. Ada bait yang ditambahkan juga gitu. Dan bab-babnya mirip dengan bab Asy-Syafiyah Al-Kafiyah, namun ini lebih lebih ringkas gitu ya. Sehingga Alfiyah ini kalau apa namanya babonnya adalah Asy-Syafiyah Al-Kafiyah yang begitu panjang, ya, begitu tebal, begitu banyak nazamnya sangat sangat sulit juga bagi orang untuk mempelajari Syafiyah Kalfiyah sehingga perlu penyederhanaan, penyederhanaan sehingga tidak terlalu lama waktu yang dibutuhkan sehingga cukup membaca Al-Khulasah bisa memahami Syafiyah Al-Kafiyah sehingga harapannya dengan Al-Khulasah ini semua bisa mudah untuk memahami dan bisa dengan cepat untuk bisa selesai memahami isi dari apa namanya kaidah-kaidah tentang nahwu sorof yang ada di dalam Khulasah Al-Alfiyah yang diambil disarikan dari Al-Syafiyah Al-Kafiyah tadi. Baik, berarti di sini eh, sepanjang sepanjang perjalanan seseorang ketika mempelajari ilmu nahwu, maka Alfiyah adalah ibaratnya seperti puncak ya. Jadi Alfiyah ini bukan dasar lagi. Nah, yang ingin dasar mungkin bisa masih kitab-kitab yang tipis ya seperti Al-Jurumiyah, kemudian berlanjut kepada Imriti dan kemudian Alfiyah. Alfiyah ini kadang kalau kata
guru-guru kami dulu alfiyah itu tingkatannya sudah mu'alif. Orang yang belajar alfiyah berarti dia belajar untuk menulis kitab, mengarang kitab. Kalau tujuannya adalah untuk dipakai untuk sebagai pegangan untuk bisa membaca kitab, maka cukuplah ajurumiyah itu saja atau imriti saja. Kalau sudah alfiyah jadi tingkatannya sudah muallif ya. Karena di situ banyak sekali diberikan kaidah-kaidah yang gharib-gharib gitu, yang di semisal di kitab yang lain itu tidak boleh, maka ternyata di alfiyah boleh. Terus kemudian ada susunan-susunan yang ditoleransi, ada pendapat-pendapat lain, sehingga susunan atau ketika menulis kitab itu bisa bervariasi, tidak monoton. Bayangkan apabila cuma belajar jurumiyah atau imriti mungkin ya, mungkin susunan kitab yang akan dikarang akan menjadi monoton. Ya, itulah alfiah hebatnya atau kelebihannya di antara kitab-kitab yang lain. Artinya alfiah itu menjadi puncak dari eh, rentetan level dari kajian ilmu nahwu dan juga ilmu soraf. Nah, sehingga di sini di kitab alfiah ini dibagi ada eh, bagian dari ilmu nahwu dan ada bagian ilmu sorof di akhir. Nah, eh, alfiah ini nazamnya cukup mudah ya, cukup mudah untuk dilakukan karena memakai eh, bahar rojas ya, bahar rojas. Bahar rojas kalau dalam ilmu arut ya, mustafilun, 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 mustafilun gitu. Dan menariknya di alfiyah itu kaidahnya itu tidak hanya bisa diterapkan nadom-nadomnya tidak hanya bisa diterapkan dalam nahwu saja, banyak sekali kiai-kiai kita, ulama kita yang sudah belajar alfiyah bisa memakai alfiyah untuk kebutuhan-kebutuhannya. Saya sering sama siapa Pak D saya, Pak D itu apa ya? Adiknya Pak D itu Om ya, Om saya. Itu sering ketika di acara-acara itu memakai dalil alfiyah seperti dia ingin nyindir-nyindir seperti itu kan dia bilang eh, warajulun minal kirami indana. Itu kan salah satu contoh yang ada di dalam alfiyah. Terus kemudian ada lagi eh, ketika nyindir-nyindir pas kampanye apa politik itu ada ka'atimadumta musiban dirhama. Ya nggak apa-apa ya, seperti itu dipakai ya. Jadi ada juga pedoman-pedoman wal aslu fil ibtidai itu banyak sekali dipakai ya kaidah-kaidah seperti itu. Dan eh, kita kasih contoh seperti Mbah Khalil Bangkalan ya, Mbah Khalil Bangkalan dan ini adalah salah satu jalur sanad kita ya. Itu juga ketika ditanya seringkali jawabnya pakai alfiah, pakai nadam alfiah. Jadi apa namanya Mbah Khalil Bangkalan suatu ketika pernah ditanya tentang bagaimana hukumnya jika ada satu desa tapi sholat Jumatnya ada dua. Kemudian Mbah Khalil tidak pakai dalil apa-apa, langsung pakai alfiah saja. Beliau menjawab, wa fi ikhtiyarillahi yaji'ul muttasil idza ta'atta ayyaji al wa fi ikhtiyarillahi yaji'ul munfasil idza ta'atta ayyaji al muttasil. Nah, artinya dari nazam ini adalah bahwa jika kalau dalam keadaan ikhtiar, dalam keadaan tidak sulit untuk berkumpul dalam satu tempat, maka tidak boleh terpisah melakukan sholat Jumat lebih dari satu. Jika berkumpul menjadi satu itu lebih memungkinkan ya, lebih memungkinkan. Sehingga itulah kebiasaan dari ulama kita, syekh-syekh kita, kiai-kiai kita, bagaimana beliau begitu menancapnya ilmu alfiyahnya, begitu ngelotoknya hafalan alfiyahnya sampai bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya hafal, tapi juga faham. Itulah eh, alfiyah. Sehingga semoga kita semua ini diberikan oleh Allah hidayah dan juga diberikan Allah ridho
dalam menghafal dan mengkaji Alfiyah bin Malik ini, dan semoga kita berikan kekuatan sehingga nanti kita bisa selesai sampai pembahasan akhir dari kitab Al-Khulasah Al-Alfiyah bin Malik ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja eh, kita mulai kita mulai ke dalam pembahasan pertama. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan pertama, karena ini sifatnya adalah sanatan ya, eh, di mana yang disanatkan adalah nazomnya, maka saya pengen eh, kita baca bareng-bareng dulu nazomnya. Setelah baca bareng-bareng nazom, baru nanti langsung saya ada penjelasan. Dan untuk pertanyaan, mohon untuk disimpan dulu, dicatat dulu, nanti bisa disampaikan di grup. Saya mohon maaf karena waktunya sangat terbatas. Dan untuk nanti yang kita bahas ya sedapatnya aja, karena ini masih pertemuan pertama. Kalaupun nanti tidak mungkin untuk kita bahas semua, ya mungkin ya kita lanjutkan besok. Kita fleksibel aja ya. Baik, selamat datang bagi yang baru bergabung ya, bergabung. Sebelum kita mulai membaca nazamnya ya, saya ingin kita semuanya open cam dulu. Saya pengen dokumentasi ya, pengen dokumentasi dulu. Bentar, maaf. Ya. Satu, dua, tiga. Lagi, masih ada lagi. Satu, dua, tiga. Oh, maaf. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Baik, bisa boleh di off cam lagi nggak apa-apa ya. Terima kasih semua. Baik, langsung saja kita apa namanya? Kita awali baca nazamnya ya, baca nazamnya bersama-sama, dan lagunya ikut saya ya, ikut saya. 17 ya, bentar. Adik, Maaf, ini saya nggak ada co-hostnya. Barangkali besok saya minta bantuan salah satu dari peserta untuk jadi co-host ya. Jadi host biar eh, membantu saya. Insya Allah kita baca dari Nadhamu 1 sampai 51 ya. Kita baca saja, nanti keterangannya mengikuti. Baik. Siap semua ya? Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng aja. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah fakhraman. Oh, bentar ya. Maaf. Gini lagunya.
قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين شرفا. Gitu ya. Baik, ayo kita mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Qala Muhammadun Muhammadun huwa huwa ibnu Maliki maliki Ahmadu Ahmadu Rabbillah khairu Rabbil maliki musalliyan musalliyan ala ala nabiyil nabiyil mustafa mustafa wa wa alihi alihil mustakmilina mustakbirina syarafa syaraf wa wa asta'inu asta'inullah fi alfiyah maqasidun qasidun nahwi biha nahwi mahwiyah tuqarribul tuqarribul aqsa bil aqsa bil lafzi lafzi mujazi wa mujazi tabsutul badla bi wa'din munjazi mujazim wa wa taqtadi taqdiri ridha ridha bighairi ghairi sukhti sukhtin fa'iqatan haqiqatan alfiyat ibn alfiyata ibn mu'ti wa huwa wa huwa bisabqin bisabqin haizun haizun tabdila mustaujibul tawjibul thana'iyal jamila wallahu wallahu yaqdi yaqdi bi bihi wa hibati wa firaqi wa firaqi wa lahu lahu fi fi darajatil darajatil akhirah akhirah kalamuna lafdhum abdun mufidun mufidun kastaqim kastaqim wasmu wasmun wasfi'l wafi thumma harfun hal kalim wahiduhu wahiduhu kaliman kaliman huwal wal qawlu qawlu am am wa wa kilmatun kilmatun biha fiha kalamun kalamun qad qad yuham yu'am bil jarri wa بالجر tanwini والتنوين wan والندى nida wa al وآل wa mustaqil lil ومستقل ismi الاسم tamyizun تمييز hasal حصى bitafa'al tawa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan إلى nafilu yanjali ينجلي siwahumal سواهما harfu الحرف kahal wawi هل walam fi'lu ضارب mudhari'u yali يلي lam لم kalyasha كاليشا wa madiyal وماضي af'ali الأفعال ta'miz تعميز wasim وسم bin nuni بالنون fi'lal فعل amri in الأمر إن amrun أمر fuhim wal مهم amru illam yakulin يكن nunin mahal fihi فيه هو wasmun nahu أسمه صح sahwahayya wal ismu minhu mu'rabu wa mabni li syabahim minal hurufi بمدن mudnin أشبه كشبه الوضعي في في اسميه أسماء تنا كان والمعنوي والنوي في فيما متى وفي وفيكنا هنا وكنيابة وكنيابة عن عن الفعل الفعل بلا بلا تأثر تأثر وكف مضارع فصيلة ومؤرب الأسماء ما قد سلم من لما من شبه شبه الحرف كأرض وسمة وسمى وفعل أمر من أمر ومضي ومد بنيا بنيا ونعرب نعرب مضارعا عاريا من من نون توكيد مباشر لتوكيد ومن مباشر النون ومن إناث دون كيد أنفك وكل حرف مستحق للبناء والأصل في والأصل في المتن المتن أن يسكن ومنه ذو فتح ذو فتح وذو كسر وذو كسر وضم وضم أين أمس أين حيث حيث والسكين واستقم كم والرفع ورب والنصب والنصب وجعلن أجمعنا إعراب الاسم وفعل وفعل معمولا أهابا والاسم قد والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن بأن جازما يجزم فارفع بضم وانسبا فتحا واستبا فتحا وجر كسرا وجر كذكر كسرا الله كذكر عبده الله عبده يسر يسر واجزم بتسكين وخير ما ذكر ما ينوب ذكر نحو جاء خبان خبان وارفع بواو وانسبن بالالف واجرر وجرر بياء ما بياء من ما الاسماء صف من ذاك ذو ان ذاك صحبة ذو ابانا والفم أنا والميم من أبانا من أب أب أبانا حم كذاك أم كذاك وهن والنفس والنفس في هذا الأخير هذا الأخير أحسن
وفي أب وفي أبي وتاليه وتاليه ينجر ينجر وقصرها من وقصرها من نفسهن نفسهن أشهر أشهر وشرط ذا وشرط ذا الإعراب أن الإعراب أن يضاف يضاف لها ليك لك جاء أخو جاء أبيك أخو ذا أبيك عقلا أخو أبيك ذا عقلا بالفعل الأنثى النواكلا إذا ذا بمضمر بمضمر مضافا مضافا وصلا وصلا كلتا كذاك كلتا اثنان كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين وابنتين يجريان وتخلف اليا وتخلف في الياء في جميعها جميعها الألف الألف جر جر ونصب ونصب بعد فتح بعد قد فتح قد ألف ألف وارفع بواو وبواو الواو يجز وانصبي سالم جر جم عامر عامر ومذنب وشب وشبه ذين وبه عشرون وبابه وبابه الحيق الحيق والألفون قول وعالمون عليون وأرضون شذ وسنون وبابه وبابه ومثل مثل حين قد حين قد يرد قرد كالباب كالباب وهو عند قوم يضطرد ونون والنون مجموع مجموع وما به التحق فافتح وقل فافتح من وقل من بكسره نطق بكسره ونون ما ونون ثنية ما والملحق به أفسدا به كاستعملوا فانتبه وما بتا وآلف قد جمعا يكسر في الجر فيها وفي النسب معا كذا أولاد والذ اسما قد جعل جئل كأدريان فيه أيضا قرطب كالقرطبي وجر بالفتحات ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكو بعد الردف واجعل للنحو يفعل النون رفا وتدعينا وتسألون وصرفها للجزم للنسب سما كلم تكون لتروم اللمة وسم معتلا من الأسماء من كالمصطفى ومرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميع وهو الذي قد وهو الذي كسر قد والثاني كسر منقوص ونسبه ظهر ونسبه ورفعه ينون وكذا أيضا وكذا يوجد أيضا وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو يضيف ياء أو فمعتلا عرف فالألف فالألف فالفنو فيه غير الجزم والجزم وأبقي نسب والجزم ما كيدعو يروي ورف فيه من بوحد ويوحد جازما جزيما ثلاثهن تنبيحهما من اللازم لازم ظهر ورفعه وكذا أيضا يجر وأي فعل آخر من عارف أو عرف عارف فيه غير الجسم وأبقي حسبهما يرمي. Alhamdulillah, bisa di off lagi, di mute lagi, maaf. Baik. Sekarang ini saya mau share link untuk ngisi absen dulu ya, ngisi absen dulu. Sambil minum-minum dulu, masih bisa minum ini. Silakan diisi dulu absensinya. Allah.
Halaman berapa ini, Mas, ya? Halaman 7. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita lanjut. Saya masih haus ini. Baik. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini waktunya mepet ya, sangat mepet. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki. Masih mukadimah dulu. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Syekh Muhammad Ibnu Malik ya, Muhammad Ibnu Malik, namanya Muhammad Ibnu Malik. Qala berkata, meskipun di sini ada kata qala, tapi qala di sini bermakna sayaqul ya, akan berkata ya. Ahmadu Rabbillah khairu maliki. Dia berkata, aku memuji Ahmadu Rabbi, Tuhanku Allah, yaitu Allah, khairu maliki, yang merupakan zat yang terbaik, terbaik, yang merajai, terbaiknya zat yang merajai, khairu maliki. Musallian ala nabiyil mustafa, seraya musallian, membaca salawat, memintakan rahmat yang disertai takdim dari Allah Subhanahu wa taala ala nabi, atas nabi al mustafa yang terpilih ya, yang terpilih, wa alihi, dan keluarga nabi, al mustakmilin asyarafa, yang selalu al mustakmilin asyarafa, yang selalu istakmala ya, mencari kesempurnaan, atau bisa ya mencari kesempurnaan, asyarafa yaitu kemuliaan, kesempurnaan kemuliaan. Istakmala mencari kesempurnaan, asyarafa kemuliaan. Wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Wa asta'inullah, dan aku, kata menadzim Ibnu Malik berkata, dan saya memohon asta'in, memohon pertolongan kepada Allah fi alfiyah, pada alfiyah ini, dalam mengarang nadham atau bait yang jumlahnya 1000 ini. Maqasidun nahwi biha mahwiyah. Maqasidun nahwi biha mahwiyah, di mana maqasidun nahwi biha mahwiyah, di dalamnya mencakup tujuan-tujuan ilmu nahwu ya. Fi alfiyatin biha maqasidun nahwi biha maqasidun nahwi mahwiyatun, gitu maksudnya gitu. Jadi bisa juga seperti itu, atau fi alfiyah mahwiyatin maqasidan nahwi biha, bisa seperti itu. Terus jadi kalau semisal kita baca sudah maqasidun nahwi biha mahwiyah, berarti mahwiyah ini menjadi sifatnya dari maqasid. Tuqarribul aqsa bilafzin mujazi. Nazm alfiyah itu tuqarribul aqsa, itu memudahkan perkara yang sulit, bilafzin mujazi, bilafzin mujazi, dengan lafat yang ringkas, wa tabsutul badal biwa'din munjazi, dan juga nazm alfiyah itu memberikan al-badl, pemberian yang berupa banyaknya faidah makna, biwa'din munjazi, disertai dengan janji yang ditepati ya. Wa'din munjaz. Jadi memang seperti yang saya sebutkan di awal tadi, memang banyak yang bisa berfaedah dari kaidah-kaidah yang ada di dalam alfiyah ini. Wa taqtadi ridam bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyah tabni mu'ti. Wa taqtadi ridon, ini sebuah ini kok sudah saya unmute masih sudah saya mute kok masih unmute terus, Pak Yanto. Baik.
Wa taqtadi ridhon bi ghairi sukhtin fa'iqatan alfiyata bin mu'ti. Jadi ini sebuah kerendahan, bukan karena semacam ya apa kebanggaan atau nggak tahu ya ini. Makanya di sini dikatakan watak tadwiri dombiro sukti. Semoga Allah menghukumi dan mengtakdirkan. Ya. Watak tadwiri don dengan ridon biro sukti dengan apa namanya ridho biro sukti. Semoga Allah apa namanya semoga ini mendapatkan ridho yang biru suktin. Kan ada ridho bisukht, ada ridho biru sukht. Ya, ada orang ridho tapi ada embel-embel bencinya ya, bencinya atau marahnya. Faikotan alfiyata bin mu'ti apa namanya karena alfiyahnya itu faikotan alfiyata bin mu'ti lebih unggul punyanya Ibnu Malik daripada Ibnu Mu'ti. Ya. Ini sebuah semacam mirip dengan kesombongan, tapi kemudian kita fahami bahwa ini adalah doa semoga apa namanya pengarang kitab Alfiyah ini siapa Ibnu Malik ya kan apa namanya memohon keriduan yang murni ridhom bi ghairi sukhti, di mana ridho itu tidak tercampuri oleh apa? Oleh kemurkaan dari Allah dan juga dari gurunya, dari pembaca, dari murid-muridnya. Kenapa? Ya, karena Fa'iqatan Alfiyah Ibnu Mu'ti. Karena Alfiyah yang dia karang itu mengungguli kitabnya Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Bahwa bisabkin haizun taftila mustaujibun sana'iyal jamilat. Nah, meskipun seperti itu Imam Ibnu Mu'ti dipuji sama Imam Malik bahwa bisabkin haizun taftila. Imam Ibnu Mu'ti itu haizun tafdila bisabkin itu berhak diutamakan karena bisabkin karena dia lebih dulu masanya. Mustajibun sana iyal jamila, dia berhak untuk dipuji, berhak atas pujian-pujian yang sana iyal jamila, pujianku yang bagus-bagus ya. Bahwa bisabkin haizun tafdila mustajibun sana iyal jamila. Dan ini kemudian ada kaidah yang mengatakan bahwa al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Keutamaan itu bagi siapa yang menjadi pelopor, menjadi perintis, menjadi pemula, itu bagi yang pemula itu tadi keutamaan. Al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Meskipun pada generasi setelahnya itu lebih baik. Tapi keutamaan tetap milik siapa yang pertama kali merintis, siapa yang pertama kali membuka, siapa yang pertama kali memelopori. Itu. Maaf ada chat apa ini? Oh ya, nggak apa-apa, Pak Yamanto. Wallahu yakdi bihibati wa firahli walahu fi darajatil akhirah. Semoga ini doa ya, doa dari sang mu'alif, wallahu yakdi bihibati wa firahli walau fi darajatil akhirah. Semoga Allah yakdi bihibati wa firah li walau fi darajatil akhirah. Semoga Allah yakdi itu mengkodok, mentakdirkan maksudnya, mentakdirkan ada bihibatin wa firah, mentakdirkan adanya hibah yang banyak sekali, pemberian atau karunia anugerah yang melimpah wafirah li walahu bagiku dan juga bagi beliau Imam Ibnu Mu'ti fi darajatil akhirah di dalam derajat akhirah. Dan ini doa ini tidak hanya bagi beliau sendiri tapi juga bagi semua yang belajar alfiyah termasuk kita ya, termasuk santri-santri dan juga kita semua ya yang pada kesempatan kali ini belajar membaca dan mengkaji kitab alfiyah. Nah, itu li walahu fi darajatil akhirah. Itu saja. Jadi mukaddimahnya saya sebutkan singkat-singkat saja. Nah, terus kemudian yang ingin kami terangkan sedikit adalah bahwa di sini tadi disebut tentang maqasidun nahwi biha mahwiyah. Bahwa ilmu Arabiyah, ilmu bahasa Arab itu ada paling tidak ada nahwu, ada saraf, itu paling utamanya. Bahkan ada yang mengatakan an-nahwu abul ulum wa sarfu ummuha.
Jadi kalau di ibaratnya ilmu bahasa Arab itu dikerucutkan, ibaratnya ada induknya, maka induknya ini nahwu sorof, induk dari segala ilmu bahasa Arab ya. Nahwu itu bapaknya, sorof itu ibunya. Nah, masalahnya ini lebih banyak berperan mana antara bapak dan ibu. Memang bapak itu sebagai yang inti atau kepala keluarga, tapi ternyata peran-peran ibu juga sangat banyak ya. Sehingga apa? Kalau nahwu itu hanya mempelajari hanya akhir kalimah, maka sorof itu mempelajari dari awal fa fiil, ain fiil, lam fiil, keseluruhan. Jadi itu lebih menyeluruh. Tapi nanti pengaruh arti juga nahwu itu penting. Kalau salah nahwunya, salah harokat akhirnya itu bisa fatal juga ya. Sehingga kaidah bahasa Arab itu apa? Kata Abu Faris itu ilmun yu'rafu yu'rafu bi ahwalul kalimah mufradah murakabah. Nah, mufradah atau murakabah. Yang mana ilmu yang bisa diketahui ahwal keadaan kalimat-kalimat ini tidak dibatasi apakah akhir atau awal atau tengah ya. Awal kalimat gitu aja. Keadaan kata secara mufrad maupun murokabah, baik itu kata itu secara independen berdiri sendiri atau murokabah tersusun. Yang mana tujuan dari bahasa Arab, kaidah-kaidah bahasa Arab itu adalah apa? Ismatul mutakallimi wal katibi man adil khata' fi sawghil jumali, yaitu menjaga seorang yang mutakallim, pembicara yang berbicara atau yang menulis itu dari kesalahan dalam sawghil jumal, dalam menyusun pembentuk atau membangun jumlah atau kalimat dalam bahasa Indonesia bimuqtadal kalam wal arabi as-sahih, sesuai dengan muqtada atau yang sesuai dengan bahasa Arab yang sahih. Tadi ada as-sharaf, ada nahwu. Sharaf itu siagil yang dibahas nanti adalah apa? Siagil kalimah wa tahwiliha ila suwarin mukhtalifatin bi husnil ma'na al-maqsud. Dia membahas tentang bentuk-bentuk atau model-model sigot-sigot ya, sigot-sigot kalimat dan perubahannya kepada bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan bihasabil makna al-maksud, sesuai dengan makna yang dituju. Seperti Qur'anan Arabian ghairu iwajin. Ini dalilnya. Qur'anan Arabian ghairu iwaj. Terus an-nahwu yabhathu fi ahwali akhir kalimat i'raban binaan wa fi mauqi'il mufradat fil jumlah. Jadi kalau nahwu dia membahas tentang ahwal akhir kalimat, keadaan akhir dari suatu kata ya, baik secara i'rab maupun bina, apakah dia berubah-ubah atau tetap ya. Wa fi mauqi'il mufradat fil jumlah, dan bagaimana apa namanya posisi sesuatu mufradat itu di dalam sebuah susunan kalimat. Dalam susunan kalimat dia posisi atau apa namanya ya posisinya aja lah, posisinya jadi apa gitu. Ada yang jadi mubtada atau khobar. Di sini nah, dalilnya adalah kutabun fussilat ayatu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Baik. Langsung saja kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Insya Allah ini masih ada waktu ya, masih ada waktu 10 menit ya. 10 menit. Kalamuna lafdhun mufidun kastaqim. Kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasmu fi'lu tsumma harfunil kalim. Ini mestinya kalau secara kalam nasar mestinya wal kalimu ismun wa fi'lun tsumma harfun. Mestinya seperti itu, balik seperti itu. Makanya di situ ada titik duanya ya. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Kalam menurut ulama nahwu adalah lafdun mufidun kastaqim, lafaz yang berfaedah dan yang tersusun seperti lafaz istaqim. Istaqim artinya adalah luruslah atau gitu ya, luruslah, tegaklah atau istaqim, istiqomahlah, bisa seperti itu. Kastaqim. Istaqim ini menarik ya. Istaqim ini berapa lafaz, ini berapa kalam, berapa kalimat, berapa kata. Ini dua kata ya. Yang pertama adalah fiil, yang kedua adalah fa'ilnya. Fiil fa'il. Istaqim apa namanya? Ini mengira-ngirakan domir yang mustatir wujuban, yang tersimpan secara wajib yaitu anta.
Jadi ini sebuah contoh yang sangat ringkas dan juga cocok dengan nadhumnya. Jadi ini lafaz yang berfaedah dan yang tersusun. Inti dari sini adalah tersusun dan berfaedah. Tersusun dan berfaedah. Ini kemudian dijabarkan ini ya, dijabarkan oleh Abu Faris. Kita lanjutkan. Abu Faris ini sebagai ada yang nanti kita baca, ada yang tidak. Yang penting adalah nazamnya. Terus wasmun wa fi'lun tsumma harfunil kalim. Nah, kalau ada lagi istilah tadi kalam. Sekarang kalim itu apa? Kalau kalim itu satu persatu kalim itu ada tiga, yaitu ada tiga. Ismun wa fi'lun tsumma harfun. Ada mengatakan kalim itu ya memang itu ya. Kalau kalim itu ketika isim, fi'il, huruf bersatu. Entah itu berfaedah atau tidak, artinya sudah tersusun. Nah, murakkab tapi tidak mufid. Baik mufid ataupun tidak, kalau ada isim fiil huruf maka sudah dikatakan kalim, tapi tidak kalam. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau kalim, semisal contoh ingkoma zaitun. Ingkoma zaitun itu sudah ada kalimat harf, ada kalimat fiil, ada kalimat isim, tapi tidak bisa dikatakan kalam. Hanya bisa dikatakan sebagai kalim saja karena ada tiga kalimah, yaitu kalimah isim, kalimah fiil, kalimah harf. Saya menyebutkan kalimah ini kalau dalam bahasa Indonesia dipahami sebagai kata gitu aja, kata benda, kata kerja, kata harf, kata apa ini harf itu kata sambung, kata penghubung. Saya nggak tahu, nggak ada padannya dalam bahasa Indonesia soalnya. Terus kemudian wahiduhu kalimatun, kalau satu persatu bagaimana? Nah, kalau satu persatu namanya kalimah. Nah, kalimah itu apa? Kalimah itu ya sesuatu yang mufrad ya, belum tersusun. Nah, jadi bedanya adalah lafzun mufradun. Kalau itu kalimah. Kalau kalam itu lafzun murakkabun. Nah, kalau bedanya lagi dengan lafzun murakkabun. Kalau bedanya lagi dengan antara kalimah kalim dan kalam. Kalau kalam itu lafzun murakkabun dan juga mufidun. Nah, ada tiga. Jadi ada tiga kriteria ya. Kalau kalimah itu hanya lafzun saja tanpa ada syarat murakkab. Kalau kalim itu lafzun dan murakkabun yang terdiri isim fi'il huruf. Tapi kalau kalam ya lafzun, murakkabun dan juga mufid. Dan kemudian kalau di dalam jurumiyah itu ditambahi dengan wada' ya, bil wad'i. Wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Tapi juga kalimah itu ya kan. Kadang kalam itu juga disebut dengan kata kalimah. Ya, seperti kalimah thayyibah. Kalimah la ilaha illallah. Kalimah itu la ilaha illallah kan sudah sudah kalam, tapi nyebutnya kalimah tetap. Ya, kalimah. Nah, itu memang menjadi yang kemudian menjadi budaya. Oh. Baik. Wakil matung kalamun qad yu'am. Bil jari wa tanwini. Bil jari kita langsung wahidu kalimatu wal qaul ya, qaul yang belum ya. Wakil matum biha kalamun qad yu'am, qaul yang belum. Qaul itu apa? Qaul itu lebih umum lagi, mencakup semuanya, baik itu kalam, kalim dan kalimah, itu semua itu tercakup dalam qaul. Qaul itu apa saja, baik itu mufrad ataupun murakkab, baik mufid ataupun tidak. Nah, wakil matum biha kalamun qad yu'am. Sudah tadi yang kilmatun tadi ya. Baik. Kita lanjut. Bil jari wa tanwini wan nida wa al wa musnadil lil ismi tamyizun hasal. Ya. Bil jari wa tanwini wan nida wa al. Dengan jer wa tanwini dan tanwin ya. Dengan jer terus kemudian tanwin, wan nida dan nida, wa al dan al, musnadil ismi tamyizun hasal, dan musnad kepada isim tamyizun hasal ya. Ini merupakan
bait yang menerangkan tanda-tanda kalimah isim ya. Tanda-tanda kalimah isim. Pertama adalah jar, yang kedua tanwin. Ya. Kalimah isim itu ditandai dengan apa? Jar, i'rab jar ya. I'rab jar yang umumnya adalah di kasroh ya. Ada juga yang dengan ya atau juga dengan fathah ya. Terus wat tanwini dan tanwin, wan nida dan nida, terus kemudian masuknya al ya. Dan yang terakhir adalah isnad. Itu tanda-tanda kalimah isim. Tanwin kemudian nanti kalau di syarahnya, syarah Ibnu Aqil, tanwin itu dibagi menjadi banyak ya, menjadi banyak. Nah, kita bahas satu-satu. Jar bil harfi wal idhofati wat tabaiyah. Jar itu sebabnya adalah karena kemasukan huruf jar, karena menjadi mudhof ilaih, karena tabaiyah. Terus kemudian tanwin itu ada tanwin dhomatain, fathatain, kasratain. Terus kemudian nida, nida itu sebabnya ada harfun nida. Baik harfun nidanya zahir atau muqaddar. Kemudian ada juga yang kemudian tanda-tanda ketiga adalah al-ta'rif. Al-ta'rif, kemasukan al-ta'rif yang terakhir adalah isnad. Jar contohnya wassama idzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidu wa masyhud. Itu adalah jar yang karena kemasukan huruf jar yaitu huruf qasam ya. Wassama'i dzatil buruj dzati ini tabaiyah, al buruj ini menjadi apa? Eh, mudhof ilaih ya. Terus kemudian tanwin, contohnya wujuhu yauma idzin khasyiah. Nah, ini ada tanwin. Terus kemudian nida, contohnya ya ardu bla'i ma'aki, ada ya ardu. Maka ardu ini menjadi kalimat isim. Ya. Karena apa? Dia menjadi nida, munada ya. Jadi ada huruf nidanya. Dia menjadi munada. Jadi yang apa? Yang isim itu munadanya, isimnya ya, bukan huruf nidanya, bukan. Terus kemudian al-ta'rif. Al-ta'rif yang menjadi isim itu ya yang setelah al itu tadi gitu. Al-ta'rif. Contohnya ada ibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajid. Dan kemudian yang terakhir tanda kalimat isim adalah al-isnad. Biruknaihi al-musnad al-musnad. Jadi ada susunan musnad musnad ilaih. Yang dikehendaki di sini contohnya fal taqamul hut wa huwa mulim. Faltaqamahul hut wa huwa mulim. Di sini ada al-hut. Al-hut. Al-hut menjadi apa? Menjadi fa'il. Musnad ya. Itu kalimat isim. Selanjutnya bita fa'al tawa atat wa yaf'ali. Ini sudah 4 lebih 5, lebih 5. Kita lanjutkan satu nazam aja mungkin ya, atau 2 ya. Kita selesaikan di harf, nggak apa-apa. Baik. Selanjutnya bita fa'al tawa atat wa yaf'ali. Wa nuni akbilanna fi'lu yanjali. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali. Wa nuni akbilanna fi'lu yanjali. Kalimah fi'il ini membacanya dari fi'lun yanjali. Fi'lun yanjali bita fa'alta wa atat wa yaf'ali. Wa nuni akbilanna. Kalimah fi'il itu bisa dibedakan dari kalimah yang lain, fi'lun yanjali ya kan? Itu dengan beberapa tanda ya. Yaitu apa? Bita dengan tak fa'il seperti fa'alta, fa'altu, fa'alti. Nah, tak fa'il pertama. Terus kemudian wa'atat dan tak taknis. Nah, tak yang ada pada wa'atat. Bita fa'alta wa'atat. Tak taknis. Sakinah. Seperti atat. Kemudian wa yaf'ali dan ya fa'il. Mu'an ya fa'il ya. Ya fa'il ini. If'ali. Ya mu'annasah mukhotabah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat wanuni akbilana, nun taukid seperti akbilana, fi'lun yanjali. Itu tanda-tanda dari kalimah fi'il, tak fa'il, tak taknis, ya fa'il. Ikut kebanyakannya ini apa namanya? Berupa fa'il ya. Wanuni akbilan ini kecuali nun akbilana.
Tapi yang perlu diketahui tak fa'il itu bukan fi'il ya. Tak fa'il itu isim yang menjadi tanda dari kalimat fi'il. Fi'ilnya mana? Ya tadi fa'ala, terus ata, dan kemudian akbil, itu fi'ilnya. Siwa humal harfu kahal wa fi walam wa fi'lu mudhari'u yali lam kayasham. Terus huruf itu siwahuma, selain kalimat isim, selain kalimat fi'il, seperti hal, fi, dan lam. Fi'lun dah itu. Jadi harf itu ada dua ya, ada harf harf fil makna, ada harf fil amal. Ini silahkan dibaca pembagiannya ya, pembagiannya ini terlalu singkat waktu kita, saya nggak bisa membaca semua. Harf itu ada huruful mabani, ada huruful ma'ani. Yang dimaksud di sini adalah huruful ma'ani, huruful ma'ani. Nah, huruful ma'ani ada banyak sekali. Intinya adalah siwahumal harfu, artinya yang tidak bisa dimasuki, yang tidak memiliki tanda-tanda fiil, tidak memiliki tanda-tanda isim, maka dia itu harf. Jadi kalimat harf itu adalah kalimat yang tidak punya tanda-tanda. Tidak punya tanda-tanda. Yang penting adalah selama dia itu tidak ada tanda-tanda kalimat isim, selama tidak ada tanda satupun kalimat fiil, maka dia masuk tergolong pada kalimat harf, gitu keterangannya. Baik, siwahumal harfu kahal wa fi walam. Fi'lun mudhari'u yali lam kayasham, ya. Fi'lun mudhari'un yali lam kayasham. Ini seperti lam mana nih? Kalau fi'il mudhari' ada tandanya juga, ini dikhususkan ya, yaitu ada lamnya, lam kayasham, lam yasham, ya, seperti itu. Jadi mungkin pertemuan pada hari ini saya cukupkan di sini. Insya Allah kita lanjutkan. Ini fi'il mudhari'un ini ada kaitannya dengan bait setelahnya, yaitu wa madiyal afali bitaumis wazim binuni fi'lal ami in amrun fuhim. Ya. Untuk pertemuan hari ini mungkin saya cukupkan sekian ya. Cukupkan sekian. Mohon maaf ya karena nggak bisa banyak nadhamnya yang kita baca, sehingga kita lanjutkan besok insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dan untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Semoga kita semua diberikan oleh Allah ridho terhadap ilmu yang kita miliki dan diberikan ilmu yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan baca kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Ya, terima Baik, kasih semua. Kiai, matur nuwun. Ya, terima kasih. Jazakumullah. Barakallahu fikum. Bisa live ya. Terima kasih Pak Kiai.